Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasyawuf. Beranggotakan saya sendiri, Mayasari, NPM 2021030278. Nama Ramadan Jaya Putra, NPM 2021030125. Sejarah perkembangan tasyawuf. Berbagai pendapat tentang perkembangan tasyawuf. Pada abad pertama dan kedua Hijriah. Yang pertama, perkembangan tasyawuf pada masa sahabat. Para sahabat juga mencontohi kehidupan Rasulullah yang serba sederhana. Di hidupnya nyata mata diabdikan kepada Tuhannya. Berbagai sahabat yang tergolong sufi di abad pertama dan fungsi maha guru bagi pendatang dari luar kota Madinah yang tertarik pada kehidupan sufi antara lain yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir, Hudzaifah bin Al-Yaman, Nikdat bin Aswad. Kedua, perkembangan tasawuf pada masa tabi'in. Ulama sufi dari kalangan tabi'in adalah murid dari ulama-ulama sufi dari kalangan sahabat. Ada beberapa tokoh dari kalangan sufi tabi'in antara lain, yang pertama Al-Hasan Al-Basri, hidup tahun 22 Hijriah sampai 110 Hijriah. Yang kedua Rabi'ah Al-Adawiyah, wafat tahun 105 Hijriah. Yang ketiga Sufyan bin Said Ats-Tsauri, hidup tahun 97 Hijriah sampai 161 Hijriah. Yang keempat Daud At-Tai'i, wafat tahun 165 Hijriah. Yang keenam Syakiyat Al-Baghi, wafat tahun 194 Hijriah. B. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Yang pertama, perkembangan tasawuf pada abad ketiga Hijriah. Pada abad ini terlihat perkembangan tasawuf yang pesat, ditandai dengan adanya segolong ahli tasawuf yang Hijriah, karena usaha maksimal ulama tasawuf untuk memperkembangkan ajaran tasawuf masing-masing. Upaya untuk mengembangkan ajaran tasawuf di luar kota Baghdad. Yang C. Pada abad kelima Hijriah, di samping adanya pertentangan mencoba memiliki inti ajaran tasawuf yang berkembang pada masa itu. Kedua, perkembangan tasawuf pada abad keempat Hijriah. Pada abad ini terbangun dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih pesat dibandingkan dengan kemajuan di abad ketiga Hijriah. Tentangan yang turun menemukan ulama sufi dengan ulama fikih. Maka abad kelima ini keadaan yang semakin meningkat antara perkembangannya madzhab Syiah Islamiyah, yaitu suatu madzhab atau paham yang dapat mengembalikan kekuasaan pemerintahan pada keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang D. Abad ke-6, ke-7 dan ke-8 Hijriah. Perkembangan tasawuf pada abad ke-6 Hijriah. Banyak ulama tasawuf yang sangat berpengaruh pada perkembangan tasawuf. Abad ini antara lain Syihabuddin Abul Futuh As-Suhrawardi, wafat tahun 587 Hijriah atau 1191 Masehi. Ia mula-mula belajar ilmu pengetahuan dan usul fikih pada Asyik Syekh Al-Imam Majduddin Al-Jili di Aleppo. Bahkan sebagian besar ulama dari berbagai disiplin ilmu agama di negeri itu telah dikunjungi untuk menimba ilmu pengetahuan dari mereka. Pada abad ke-9, ke-10 Hijriah dan sesudahnya. Di sini tasawuf sangat sunyi di dunia Islam, berarti nasibnya lebih buruk lagi dari keadaan pada abad ke-6, 7 dan ke-8 Hijriah. Faktor yang menonjol penyebab runtuhnya ajaran tasawuf di dunia Islam yaitu, yang pertama, karena memang ahli tasawuf sudah kehilangan kepercayaan di kalangan masyarakat Islam, sebab banyak di antara mereka yang terlalu menyimpang di ajaran Islam yang sebenarnya. Kedua, karena saat itu penjajah bangsa Eropa yang beragama Nasrani sudah menguasai seluruh negeri Islam. Tentu paham-paham selalu dibawa dan digunakan untuk ajaran-ajaran tasawuf yang sangat bertentangan dengan pahamnya. Tasawuf di era globalisasi. Islam memiliki sistem keagamaan yang utuh dan utuh.
ketika masih tersimpan ke dalam kitab suci dan hadis, kehadiran Allah tidak ada derajat di antara sama manusia kecuali dengan takwanya. Tetapi dalam kenyataannya telah muncul kasta baru di tengah biar lahirnya kesemarakan formalitas agama yang terdiri atas dai, artis, birokrat, selebritis dan konglomerat. Berbeda pendapat dengan pandangan mata batin para penempuh kesupian. Islam tidak membutuhkan kesupian jika mengacu pada ayat terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tentang sempurnanya ajaran Islam dan tentang telah diridhoinya Islam sebagai agama yang benar. Zaman globalisasi yang berarti penggundulan bumi di biota rohani ternyata tidak mematikan agama spiritual, sebab bagian-bagian yang kosong dan merenggas dari nilai-nilai batin mulai dialiri kesejukan sufisme. Kerinduan kepada tasawuf kian menggelora bagaikan kerinduan padang pasir menunggu siraman hujan. Sungguh ngeri untuk membayangkan betapa umat akan terjerumus ke dalam ketidakpercayaan dan keputusan andai kata tasawuf disalahgunakan demi kepentingan pribadi para guru, mursyid dan syekh. Maka tasawuf dianggap sebagai ladang harapan untuk mendapatkan bibit-bibit tanaman iman yang hampir layu dari wabah materialisme dan hedonisme. Dalam hasanah Islam, formula yang disediakan adalah tasawuf dengan tarakan dan zikir sebagai konsep idiomatik ajarannya. Sufisme adalah mediator rohani dalam upaya penggabungan hubungan yang tulus dengan ilahi atau faktor keseimbangan untuk menyeimbangkan keberagaman yang lahiriah dan batiniah. Melalui tasawuf yang merupakan mata air rohani dalam mengisi kehampaan jiwa manusia dengan akar ketuhanan di bawah pengawasan umat untuk melaksanakan syariat akan sejalan dengan kegairahan mengamalkan tarekat, sehingga penghayatan agama pada tingkat hakikat dan makrifat tidak tergelincir ke jurang syirik dan kufaat. Tasawuf pragmatis dan terapi jiwa. Makna dan pengertian dari dimensi pragmatis dalam konteks secara umum bersifat praktis dan berguna untuk umum. Pragmatisme adalah sebuah corak berpikir dalam filsafat yang mengaitkan ide dengan hasil guna, ide ukur dengan nilai praktisnya. Sementara itu, tasawuf pihak lain adalah penghayatan keagamaan yang mengandalkan keimanan yang utuh terhadap yang maha mutlak dan absolut. Diagnosis spiritualis berdasarkan visi monorealistik, yakni bahwa realitas satu-satunya adalah Tuhan. Maka wujud manusia terdapat potensi-potensi yang sebenarnya merupakan perwujudan dari alam ketuhanan. Salah satu sifat yang secara teologis sangat mendasar pada zat Tuhan dengan adanya kehidupan manusia memiliki kemampuan bertindak, siaga, berkehendak, dan seterusnya. Konsep pana dan terapi spistik. Pana merupakan salah satu keadaan spiritual yang perlu diteliti dari sudut psikologis, karena selain berupa pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan tatanan moral, pana yang melibatkan unsur-unsur emosional yang terkait dengan Tuhan